Oke, perkenalkan nama saya Gita Wahyudi Ferdian. Di sini saya sedang berada di kampung keramik yang terletak di Dinoyo, dan sekarang saya berada di salah satu rumah pengrajin keramik, yaitu Bapak Edi. Beliau merupakan salah satu pembelut usaha keramik dari tahun 96. Baiklah, di sini kita dapat berada di depan salah satu rumah produksi dari keramik Bintaro, di tempatnya Pak Edi ya. Kita bisa langsung lihat ke dalam gimana sekiranya bentuk, apa saja produk yang bisa diproduksi di sini. Langsung kita lihat ke dalam. Dah. Bisa dilihat di sini sedang memproduksi produk tanah ya. Ini untuk kepentingan perusahaan ya, kalau nggak salah tadi dipakai buat kelistrikan gitu ya. Jadi nggak pernah paham, ini bentuk yang baru dicetak, ini masih basah ya. Ini salah satu bahan bakunya. Dan ini adalah tungku tempat pembakarannya. Untuk informasi yang lebih mendetail dan lebih mendalam, alangkah baiknya kita langsung bertanya ke narasumbernya. Beliau kebetulan sedang di bawah, jadi kita sampai. Sejak kapan Bapak mulai menjadi pengrajin keramik? Kalau kita menengok ke belakang berarti tahun 96 saya mulai merintis kerajinan. Saat itu bukan keramik yang kita geluti, saat itu kerajinan resin atau fiber. Terus berkembang ke kerajinan gipsum pas krisis moneter itu tahun 98. Nah, pada 98-99 itu merangkul ke keramik, ceritanya gitu. Jadi mengawali nggak langsung kan buat keramik nih, melalui proses dari awal kok bisa sampai ke keramik ya, itu kan dari fiber ke kerajinan gipsum sampai sekarang ke kerajinan keramik. Ini sekarang selanjutnya ini terserah bisa nggak mau belajar sendiri. Nah, nanti dikasih dasar aja, nanti Kita kembangkan sendiri gitu ya, Pak. kreasikan sendiri. Sampai sekarang termasuk bagian keramik. Tahun 99 lah, kita anggap itu tanpa adanya pengetahuan tentang keramik, masih nol. Karena nekat, akhirnya ya jatuh bangun. Udah jatuh bangun bukan sekali dua kali. Itu karena jiwa ini kepingin bisa membuat kerajinan keramik, ya mau nggak mau harus belajar, mulai dari studi banding, belajar autodidak, mengaplikasikan, mengkolaborasikan sampai sekarang. Itu punya senjata sih dulu, senjata yang mungkin juga nggak begitu dipunyai teman-teman. Satu, kerajinan yang bisa ditempel-tempel. Kedua, dikerok. Ketiga, dirusak. Di seni keramik itu yang dirusak ternyata
hasilnya lebih bagus ketimbang yang bentuk standarnya. Walaupun setelah ke-90 ke sini kepedulian dari Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi, udah masyarakat membuat keramik nggak usah repot-repot, tak olahkan bahan. Nah sampai sekarang jadi nggak ribet, sudah bahan baku kita tinggal telepon mau ambil masa. Dulu kan datangkan, belum datang dari mana, Bangka Belitung, dari mana, dari Widoyo, Tulungagung, itu kan nunggu ya. Saya ini 98 itu sudah mempekerjakan 75 orang pas krisis moneter. Dari nggak punya apa-apa mulai bisa punya apa-apa. Nah kerajinan saya laris manis kacang. Orang jam segini di toko saya udah ngantri. Saya masih ingat kerajinan saya segitu. Di bawah tahun 2000 masuk sini orang pedagang banyak, masuk ke sana pedagang banyak, ke sana jam 13 jam 11 banyak pedagang masuk gang gini, banyak home industri ya tereliminasi karena kebijakan pemerintah, regulasi yang kadang-kadang sangat merugikan, terutama di bahan bakar. Rata-rata per bulan berapa? Dulu saya sempat kan per bulan itu 1 ton, sekarang paling 4 kintal. 4 kintal, jauh ya Pak sekarang. Karena kita sepertinya cukup beruntung bisa menyaksikan proses persiapan dari pembakaran tanah liatnya. Nah, kata Bapak tadi, dalam tungku ini kita bisa memproses tanah liat dengan suhu sekitar 700-an derajat Celcius. 700 derajat Celcius Pak. Kalau misalnya lebih tinggi apakah bisa lebih cepat Pak? Oh, emang optimalnya 700 ya? Oke, sebenarnya cuma 700, tidak bisa lebih dari itu karena emang sudah prosedurnya mungkin ya. Kalau boleh tahu sekarang bapaknya sedang melakukan proses apa Pak? Ya pembakaran fosfor bisum dulu, Bisum. karena dibunuh kandungan kalsiumnya. Ini yang putih-putih ini apa ya Pak? Kok kayak empuk gitu, bukannya kebakar ya? Ternyata juga ada dulu. Oh, Ini ya? iya. Oh, hasbul. Apa? Hasbul. Hasbul. Gasbul. Ini masih proses persiapan. Ya. Kalau boleh tahu kalau nanti udah dibakar itu kira-kira prosesnya makan waktu berapa lama? Ini antara 7 jam. 7 jaman. Mesin sing ageng niku muat pinten niku kapasitasnya? Kalau itu lek barang mau sing gede-gede sak mingguan. Nggih. Ageng nggih. Nah, kebetulan di sini ini keuntungan saya melayani perusahaan yang Mas tadi lihat itu, kita melayani perusahaan, bukan melayani pedagang atau konsumen yang kebetulan sesaat, bukan. Ini terus sudah puluhan tahun itu seolah diam ya, tapi kerja gitu, keber terus.
Jadi kebanyakan konsumen perusahaan. saya kebetulan ini perusahaan sama pedagang. Sendok itu pedagang di daerah Jember. Belum kalau yang jenis keramik seni, keramik hias ya di showroom itu ya. Silakan di showroom aja. Oh, yang CCDW itu ya Pak, Ya. yang dekatnya pabrik itu. Pelanggannya dari mana aja? Itu kayak gitu kita sih anggap tante ya, dari Blitar. Dulu ada dari Medan, dari Sumatera, atau dari Kalimantan, udah banyak. Sekarang itu tadi kayak tereliminasi. Mungkin juga kondisi usia, jauh dekatnya dan seterusnya, akhirnya jarang yang datang. Paling jauh kirim keluar kota atau keluar Dulu pernah ke daerah Papua, daerah Medan, Bandar Lampung, Banjarmasin, wilayah Jawa. Itu mungkin kita daerah Sulawesi atau Maluku itu. Lalu yang terakhir, apa harapan Bapak terhadap produksi keramik di Noyo Pak ke depannya? Harapan saya masih kepingin bisa melestarikan. Jangan sampai tinggal nama dan tinggal sejarah. Ini kan ya hantu juga karena tapi tadi regenerasi ini mau apa enggak? Iya. Padahal digeluti sambil menit aja bisa. Penting menguasai teknik awal sampai akhir dikuasai. Nggak harus dikerjakan sendiri. Kalau sementara belum. Usia udah 60 lebih. Jadi yang jadi beban moral saya yang masih tinggal di benak saya satu, saya ini punya keterampilan nggak kata orang-orang, ini mau saya turunkan ke siapa? Anak yang jago masih kecil, yang cewek udah ambil kebijakan, Maretnya lagi guru, sekarang di Ngawi, jadi kadang-kadang apa harus pasrah. Nah, jadi gitu guys, cerita dari salah satu pengrajin di kampung keramik di Noyo. Jadi tadi kita udah belajar gimana cara pembuatannya, terus pembangunannya gimana, dan kita udah belajar banyak dari Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Dan kayaknya sekian dari tim kami. Bye bye.